Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, bertemu kembali di channel Bunyanul Islam TV, channel yang insyaallah menayangkan tayangan-tayangan islami yang mudah-mudahan dapat menyokong terbentuknya peradaban Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, dan ibadah saum telah kita jalankan selama 30 hari lamanya. Lantas, apakah kita sudah memuhasabah atau mengevaluasi hasil dari perjalanan kita selama bulan Ramadan? Karena tentunya kita ketahui bahwa ketika Allah mewajibkan saum kepada kita di bulan Ramadan, ada harapan yang Allah harapkan yang harus terwujud di dalam diri kita semua. Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang menjadi landasan diwajibkannya saum kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, di dalam ayat ini, khususnya di akhir ayatnya, Allah menyimpan harapan atau tujuan dari ibadah saum yang Allah wajibkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman, yakni la'allakum tattaqun. Allah menggunakan huruf la'alla. Di dalam ilmu nahwu, huruf la'alla biasanya diartikan dengan huruf taraji atau dalamnya mengandung harapan. Sehingga sesudahnya kita melewati bulan Ramadan, marilah kita sama-sama memuhasabah atau mengevaluasi, sudahkah kita mencapai tujuan dari ibadah saum tersebut, la'allakum tattaqun, atau kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bagaimana karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa, sehingga dapat menjadi acuan atau indikator bagi kita semua, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa ataukah belum, berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri atau karakter orang yang bertakwa. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, salah satu runtutan ayat yang di dalamnya menjelaskan bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa, Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2 sampai ke-5, yang dimana mungkin ayat ini sudah familiar di kalangan kita sebagai umat Islam. Namun, sudahkah kita mewujudkan ayat-ayat tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2 sampai ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat Bunyan Islam TV rahimakumullah, di dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zalikal kitabula, kitab Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat kedua Allah menggambarkan bahwa Al-Qur'an akan menjadi petunjuk, atau Al-Qur'an akan dijadikan petunjuk dalam kehidupan manusia atau seseorang, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat-ayat berikutnya Allah menggambarkan atau menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa, sehingga dapat menjadi acuan atau indikator bagi kita apakah ciri-ciri tersebut sudah terwujud di dalam diri kita ataukah belum, khususnya setelah kita menjalankan ibadah saum selama 30 hari lamanya di bulan Ramadan kemarin. Di dalam ayat ketiga Allah menjelaskan 3 ciri atau karakter orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yakin, percaya akan perkara-perkara atau hal-hal yang gaib. Hal-hal atau perkara-perkara yang gaib ini tentunya banyak. Dimulai dari zat Allah yang sifatnya gaib atau tidak dapat dilihat dengan indera, tidak dapat terindra. Malaikat-malaikatnya juga merupakan hal yang gaib, hal yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh panca indera kita. Yaumil akhir juga merupakan hal yang gaib, yang dalamnya ada surga dan neraka. Merupakan hal-hal yang gaib, artinya tidak bisa kita indra atau lihat secara langsung. Sahabat Bunyan Islam TV rahimakumullah, tentunya kita merasakan bagaimana di bulan Ramadan kemarin kita dididik oleh Allah untuk yakin dan percaya terhadap hal-hal yang gaib, di mana kita menjalankan ibadah saum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Tentunya di dalam hal tersebut kita dilatih untuk percaya atau yakin terhadap hal-hal yang gaib, di mana kita tidak berani menyentuh makanan atau minuman yang ada di depan diri kita karena belum datang waktunya berbuka. Itulah salah satu bukti atau contoh kita yakin bahwa ada zat yang gaib yang senantiasa mengawasi kita, baik Allah Subhanahu wa taala ataupun para malaikatnya, sehingga kita kuat menahan lapar dan haus dari mulai fajar sampai maghrib, meskipun mungkin di rumah kita tersedia banyak makanan dan minuman. Dan insya Allah hal tersebut mendidik kita yakin dan percaya terhadap hal-hal yang gaib. Sehingga setelah bulan Ramadan ini, yakin dan percaya terhadap yang gaib tersebut harus tetap kita pertahankan, di mana kita tidak berani melanggar aturan-aturan Allah, meskipun misalkan tidak ada orang yang melihatnya, tetapi kita yakin dan percaya ada zat yang maha gaib, atau ada zat yang gaib yang senantiasa mengawasi kita semua, yakni Allah dan malaikatnya. Ciri yang kedua yang Allah gambarkan dalam ayat ketiga ini, yakni allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, orang yang senantiasa
menegakkan sholat. Di bulan Ramadan kemarin, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdisiplin, di mana kita dituntut bangun sebelum azan subuh untuk melaksanakan sahur. Dan Allah mendidik kita, tadi kita tidak berani menyentuh makanan minuman sebelum datangnya waktu maghrib. Itu menandakan didikan Allah kepada kita, menuntut kita berdisiplin. Ataupun Allah mengajarkan kita untuk tidak berbuat fahisah atau keburukan, dan kita berupaya mewujudkannya. Dengan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin, kita dididik oleh Allah untuk berdisiplin. Dan setelah bulan Ramadan berlalu, karakter disiplin tetap harus melekat di dalam diri kita. Dan salah satu wujud praktek aplikasi disiplin dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan berlalu, setelah kita tidak melakukan saum, adalah dalam ibadah sholat. Di dalam ibadah sholat, Allah menuntut kedisiplinan kepada kita semua. Karena tentunya sholat adalah ketetapan atau kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, bahwa sholat adalah kitabam mawquta, ketetapan yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Kita ketahui ada waktu subuh dengan waktunya, ada sholat zuhur dengan waktunya, sholat asar dengan waktunya, sholat maghrib dengan waktunya, dan sholat isya dengan waktunya. Dan kita semua dituntut untuk disiplin menunaikan sholat sesuai dengan ketentuan waktu-waktunya. Jangan sampai kita sholat subuh tapi mengerjakannya di pukul 7 pagi. Sehingga di dalam bahasa Sunda ada istilah subrang, subuh berang, subuh kaberangan. Menggambarkan kita tidak bisa disiplin. Orang yang bertakwa, orang yang berhasil menjalankan saum di bulan Ramadan, tadi akan tertanam di dalam dirinya sikap disiplin. Dan salah satu buktinya adalah di dalam menjalankan sholat akan senantiasa tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Berupaya menjalankan ibadah sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda sholat, sebagaimana kita dilatih untuk tepat waktu ketika menjalankan saum di bulan Ramadan kemarin. Sahabat Bunyal Islam TV rahimakumullah, ciri yang ketiga orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya atau menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah rizkikan kepada orang tersebut. Sahabat Bunyal Islam TV rahimakumullah, di bulan Ramadan kemarin kita diajarkan oleh Allah untuk mengorbankan harta kita, baik dengan memberi iftar atau berbuka kepada orang yang sedang saum, ataupun dengan zakat fitrah, ataupun sedekah lainnya yang kita mungkin lakukan di bulan Ramadan. Dan tentunya pengorbanan harta tersebut tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tapi harus terus berlanjut, bahkan meningkat setelah bulan Ramadan. Dan salah satu praktek atau aplikasinya adalah dengan berinfak, menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah rizkikan kepada kita semua. Karena tentunya infak adalah membelanjakan harta yang tidak terikat oleh waktu, seperti zakat fitrah yang hanya terikat oleh waktu, hanya di bulan Ramadan saja. Tapi berinfak adalah kewajiban kita selaku orang-orang yang tadi Allah beri rizki kepada kita semua. Ketika kita merasa atau yakin bahwa Allah sebagai Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, maka salah satu bukti kita yakin Allah sebagai Ar-Razzaq, pemberi rizki, adalah
kita berinfak, menginfakkan dari sebahagian rezeki yang Allah rezekikan kepada kita semua. Itu adalah ciri ketiga dari orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, ciri yang keempat Allah jelaskan dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat keempat, Allah menjelaskan dua ciri orang yang bertakwa. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di dalam ayat keempat ini Allah menjelaskan dua ciri orang yang bertakwa, yakni orang yang beriman atau yakin terhadap apa yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad ataupun yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang beriman atau yakin terhadap kitab-kitab Allah, dan kita membuktikannya dengan yakin atau percaya terhadap Al-Quran. Di bulan Ramadan kemarin, kita dididik oleh Allah untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan memperbanyak tilawah atau tadarus Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan tentunya setelah bulan Ramadan berlalu, kita jangan sampai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Bahkan kita harus meningkatkannya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi, bukti bahwa kita yakin dan percaya terhadap Al-Quran. Bahkan Al-Quran jangan sampai hanya dibaca saja, tapi lebih jauhnya Al-Quran harus mewujud di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena tadi di awal ayat Allah menggambarkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang namanya petunjuk tentunya bukan hanya sebatas dibaca saja, tetapi harus diwujudkan atau dijalankan dalam kehidupan. Sebagaimana kita apabila ingin menuju pada suatu tujuan, kita mempunyai peta atau petunjuk jalan. Peta tersebut hanya kita baca, tidak kita ikuti, tentunya petunjuk tersebut tidak akan membawa kita sampai kepada tujuan. Begitu pula Al-Quran. Ketika Al-Quran hanya kita baca saja, tidak kita ikuti isinya, perintah-perintahnya, ataupun larangan-larangannya, tentunya Al-Quran tidak akan membawa kita kepada tujuan yang hakiki, yakni marobatillah fid dunya wal akhirah. Sehingga dengan bulan Ramadan kemarin harus menjadikan kita lebih berinteraksi dengan Al-Quran, lebih jauhnya mewujudkan Al-Quran dalam hidup kita. Sahabat Bunur Islam TV rahimakumullah, ciri yang kelima orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap hari akhirat atau hari akhir. Tentunya di bulan Ramadan kemarin kita dididik menjadi orang-orang yang yakin akan adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Karena tentunya buat apa kita capek-capek menjalankan ibadah saum, kita berlapar-lapar, berhaus-haus menjalankan ibadah saum, kalau kita tidak percaya akan adanya hari akhir, hari pertanggungjawaban atau hari pembalasan. Kita menjalankan ibadah saum selama 30 hari lamanya merupakan bukti bahwa kita yakin adanya hari akhir, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Dan di bulan-bulan berikutnya kita harus tetap istiqomah bahwa kita yakin akan adanya hari akhirat, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Sehingga dibuktikan kita senantiasa berhati-hati. Sebagaimana salah satu arti dari takwa, hati-hati. Kita menghitung-hitung setiap kita akan bertutur, bertingkah laku, berbuat. Apakah yang kita lakukan itu bernilai kebaikan, ataukah yang kita lakukan bernilai keburukan? Karena Allah di dalam surat Al-Zalzalah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, yarah, akan diperlihatkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan keburukan
sekecil biji zarrah, maka akan diperlihatkan balasannya. Sehingga orang yang yakin akan adanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, akan senantiasa menghitung-hitung apakah yang dikatakannya atau dilakukannya akan bernilai khair, kebaikan, atau sebaliknya bernilai syar, keburukan. Karena semua yang kita ucapkan atau kita lakukan akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Sehingga mudah-mudahan kelima karakter tersebut, kelima ciri tersebut melekat, berwujud di dalam diri kita setelah kita menjalankan ibadah saum selama 30 hari lamanya di bulan Ramadan, sehingga harapan Allah terwujud di dalam diri kita, la'allakum tattaqun. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat terakhir, ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang ada di atas petunjuk Allah, di atas petunjuk Rabb mereka. Artinya orang-orang yang menjalankan Al-Quran tadi dalam kehidupannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflih, beruntung, sukses, bahagia dengan janji Allah nanti surga di akhirat kelak. Mudah-mudahan sahabat Dunia Islam TV rahimakumullah, kelima ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa tadi betul-betul mewujud di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, berhasil menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi semua penonton setia Dunia Islam TV rahimakumullah dimanapun berada. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.